Salam Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih. Salam sehat bagi kita semua. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan, Sang Pemilik kehidupan kita, sehingga kita boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan di pagi hari ini. Sebelum kita membaca dan merenungkannya bersama-sama, mari kita bersatu di dalam doa. Ya Allah kami, Allah yang kudus, Allah pemilik kehidupan kami bersyukur dan berterima kasih ya Bapa, karena Engkau kami ada hingga pada saat ini. Semua itu karena anugerah-Mu yang begitu besar bagi kami. Bapa, di pagi hari ini kami akan merenungkan kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan mengurapi kami semua yang membaca dan merenungkannya. Terpuji kekal nama-Mu di dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih, renungan kita di pagi hari ini bertema menghasilkan buah yang baik, yang terambil di dalam kitab Yesaya 5 ayat 1-7. Ayat yang pertama, aku hendak menyanyikan nyanyian tentang kekasihku, nyanyian kekasihku tentang kebun anggurnya. Kekasihku itu mempunyai kebun anggur di lereng bukit yang subur. Ia mencangkulnya dan membuang batu-batunya dan menanaminya dengan pokok anggur pilihan. Ia mendirikan sebuah menara jaga di tengah-tengah dan menggali lubang tempat memeras anggur. Lalu dinantinya supaya kebun anggur itu menghasilkan buah anggur yang baik. Tetapi yang dihasilkan ialah kebun anggur yang asam. Maka sekarang, hai penduduk Yerusalem dan orang Yehuda, adililah antara aku dan kebun anggurku itu. Apatah lagi yang harus diperbuat untuk kebun anggurku itu, yang belum kuperbuat kepadanya? Aku menanti supaya dihasilkannya buah anggur yang baik. Mengapa yang dihasilkan hanya buah anggur yang asam? Maka sekarang aku mau memberitahukan kepadamu apa yang hendak kulakukan kepada kebun anggurku itu. Aku akan menebang pagar durinya sehingga kebun itu dimakan habis, dan melanda temboknya sehingga kebun itu diinjak-injak. Aku akan membuatnya ditumbuhi semak-semak, tidak dirantingi dan tidak disiangi, sehingga tumbuh putri malu dan rumput. Aku akan memberitahukan awan-awan supaya jangan diturunkannya hujan ke atasnya. Sebab kebun anggur Tuhan semesta alam ialah kaum Israel, dan orang Yehuda ialah tanaman-tanaman kegemarannya. Dinantinya keadilan, tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran, tetapi hanya ada keonaran. Yesaya mengilustrasikan bangsa Israel sebagai kebun anggur. Yesaya sebagai penyair kisah ini melambangkan dirinya memiliki kekasih yang memiliki kebun anggur. Siapakah kekasih Yesaya itu? Dia adalah pemilik kebun anggur. Kalau kita berbicara tentang pemilik, tentu kita dapat mengerti Tuhanlah pemilik segala sesuatunya. Dengan demikian, yang dimaksud Yesaya, kekasihku adalah Tuhan. Mengapa Yesaya mengilustrasikan Israel sebagai kebun anggur? Yang pertama, anggur adalah tanaman yang sangat dikenal oleh orang Israel. Dan yang kedua, anggur adalah tanaman yang sangat dinikmati setiap umat yang hidup di zaman itu, karena anggur adalah lambang berkat Tuhan. Bahkan tradisi minuman di pesta anggur tidak bisa ketinggalan. Di dalam Yohanes 2 ayat 1 sampai yang ke-11. Perumpamaan adalah sebuah cara untuk mendidik supaya para pendengarnya sadar, mawas diri, dan memperbaiki diri. Perumpamaan kebun anggur yang rasanya asam menunjukkan kepada Tuhan selaku petani kebun anggur
dan umat Israel sebagai pohon anggur. Sebagai petani, Tuhan telah melakukan banyak kebaikan yang diperlukan umatnya. Sayangnya, harapan untuk mendapatkan anggur yang manis sudah pupus. Alih-alih berbuah manis, anggur justru menghasilkan rasa yang asam. Sebagai pemilik kebun anggur, Tuhan sangat kecewa. Bukan salah tanah dan benihnya, yang pasti pohon anggurnya tak berbuah sesuai harapannya. Karena kecewa, Tuhan tidak mau melihat dan menganggap kebun anggurnya. Ia menggambarkan kebun anggur itu rusak dan hancur. Seperti itulah gambaran kekecewaan Tuhan pada umatnya. Supaya yang diharapkan menghasilkan buah yang baik justru menghasilkan buah yang buruk dalam kehidupannya. Tuhan menghendaki orang percaya melakukan kebaikan bagi sesama dan mewujudkan kerajaannya dalam dunia ini. Ironisnya, kita kerap kali gagal memenuhi harapan Tuhan. Jika kita membayangkan perasaan Tuhan, pastilah ia kecewa, persis seperti kisah petani anggur asam. Karena itu, janganlah kita terus-menerus mengecewakan Tuhan. Selama masih ada kesempatan, marilah kita bekerja lebih keras mewujudkan harapan Tuhan dalam diri kita sebagai bentuk menyenangkan hatinya. Tuhan menantikan pohon anggur yang membuahkan anggur yang baik. Penggambaran umat Tuhan dengan memakai perumpamaan menunjukkan pada proses. Lebih lanjut, teks ini mengarahkan hati dan pikiran kita bukan kepada buah itu sendiri secara fisik, tetapi justru menunjukkan kepada rasa seperti yang disebutkan di dalam ayat yang keempat. Aku menanti supaya dihasilkan buah anggur yang baik. Rasa buah yang disebut dalam perumpamaan ini menjadi perbandingan terhadap perilaku, sikap, kegiatan, dan pekerjaan dari umat Tuhan. Dinantinya keadilan tetapi hanya ada kelaliman. Dinantinya kebenaran tetapi hanya keonaran di dalam ayat yang ketujuh. Dengan memakai perumpamaan dalam nats ini, maka hakikat dan fungsi keberadaan umat Tuhan dimintakan oleh firman ini untuk tidak dilihat dari sudut keberadaannya secara fisik lahiriah, tetapi supaya di dalam diri setiap umat melekat dan menghasilkan sikap, perilaku, dan kerja yang dapat dinikmati oleh orang lain. Kita adalah kebun anggur Tuhan. Kita perlu memahami dan menghayati hakikat dan fungsi keberadaan kita sebagai umat Tuhan. Tanda petik gereja. Di tengah dunia ini, dengan demikian kita perlu mempertanyakan dan merenungkan kapan dan bagaimanakah kita mengalami hidup sebagai umat Tuhan. Apakah kita memberikan persembahan di gereja, ketika mengunjungi orang sakit, ketika kebaktian? Iya, tetapi tidak berhenti di situ saja. Lebih dari itu, kita harus hidup dalam kebenaran. Kita boleh menikmati buah roh di dalam Galatia 5 ayat yang ke-22 sampai 23. Saat itulah kita dapat menghayati diri sebagai umat Tuhan. Mari kita menjadi buah anggur yang manis. Amin. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, terima kasih untuk kebaikan dan rahmat-Mu bagi kami, sehingga kami boleh membaca, merenungkan sabda kebenaran firman-Mu di pagi hari ini. Biarlah Tuhan, dalam kemurahan Tuhan saja yang memberkati kami, menolong setiap langkah kehidupan kami untuk melakukan aktivitas kami. Ajari Bapa, kami melekat kepada Engkau dan berbuah banyak, bahkan berbuah manis dalam kehidupan kami untuk bisa dinikmati orang banyak. Terima kasih Bapa untuk kebaikan-Mu. Biarlah firman-Mu itu menjadi bagian kami. Terpuji kekal nama-Mu, Allah yang bertata di tempat maha kudus. Haleluya. Amin.
Shalom, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati kita semua.